Apa yang menjadi penyebab? Kenapa pengaruh kehidupan Rasul Paulus ini begitu luar biasa? Bagaimana kehidupan Rasul Paulus ini bisa begitu berdampak dengan hebat? Salah satu kuncinya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Alkitab yang kita baca. Yang menjadi penyebab kenapa Rasul Paulus memiliki kehidupan yang berpengaruh begitu kuat, berdampak begitu luas, begitu kuat. Alasannya adalah karena Rasul Paulus mengurus dirinya sendiri sebelum dia mengurus orang lain. Saya ulang sekali lagi, yang membuat Paulus ini memiliki nilai yang berpengaruh, memiliki kehidupan yang berdampak, karena Paulus mengurus dirinya sendiri sebelum dia mengurus orang lain. Dia membekali dirinya sendiri, dia memperlengkapi dirinya sendiri sebelum dia memperlengkapi orang lain, sebelum dia membekali orang lain. Itu sebabnya dalam keterangan ayat Alkitab yang kita baca tadi, ibu bapak, perhatikan apa yang dicatat di dalam ayat 17. Ayat 17 berkata, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kepas. Ini adalah penjelasan Rasul Paulus tentang bagaimana dia mengurus dirinya sendiri setelah dia menerima panggilan dari Allah. Setelah dia bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang lama. Setelah dia ada di dalam lingkungan kekristenan atau sebagai pengikut Kristus. Maka yang dilakukan oleh Rasul Paulus setelah dia bertobat, setelah dia terima Kristus, dia tidak segera buru-buru bergabung dengan para rasul-rasul lainnya. Dia tidak segera berada bersama dengan mereka lalu bersaksi atau mengajar atau melayani kemana para rasul pergi. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia justru pergi ke tanah Arab. Dan dari tanah Arab dia beranjak lagi ke kota Damsyik. Ayat 18 memberitahukan dia menggunakan 3 tahun kurang lebih hanya untuk belajar. Belajar menggali kebenaran firman, belajar dibentuk, belajar dilatih, dididik dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tanah Arab, lalu dari situ dia pindah ke kota Damsyik, kecuali hanya belajar, menggali firman, mempelajari dan meluruskan paham-paham yang dia pahami selama ini. Pengertian-pengertian yang keliru tentang Kristus yang dia percayai selama ini, itulah yang terus-menerus dipelajarinya. Dia mulai menangani karakter-karakternya, dia mulai membekali dirinya dengan bagaimana cara berkomunikasi kepada mereka yang akan dilayani, bagaimana mengkomunikasikan Injil secara efektif, bagaimana melayani orang-orang, bagaimana menjadi pribadi yang bisa diterima oleh banyak orang, bagaimana memiliki kecerdasan, bagaimana memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga pelayanannya bernilai, pelayanannya berhasil, pelayanannya memberi dampak, memberi kontribusi, memberi nilai tambah. Itulah yang terus menerus dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia peduli dengan dirinya sendiri. Dia tahu panggilan itu mahal. Dia tahu panggilan itu berarti. Dia tahu panggilan itu tidak sembarangan. Karena itu supaya dia bisa menjadi berkat di tengah-tengah panggilan, dia menangani dirinya sendiri. Dia membekali dirinya sendiri. Dia mempersiapkan yang terbaik sebelum dia tampil di pelayanan. Apa yang terjadi setelah Rasul Paulus konsentrasi menangani dirinya, menangani kepribadiannya, membekali dan memperlengkapi dirinya sebelum dia mengurus orang lain, sebelum dia melayani orang lain, sebelum dia tampil di permukaan, sebelum dia bicara banyak kepada orang tentang hal ikhwal dalam perjalanan kekristenan atau dalam hal yang dia imani. Sebelum semua itu dilakukan, dia benahi, dia perlengkapi, dia tangani dirinya. Hasilnya ibu bapak, perhatikan apa yang dikemukakan oleh ayat 23. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Semua orang sebelum pertobatan Paulus sudah tahu bahwa ada orang yang bernama Saulus yang menganiaya gereja, menganiaya jemaat,
membunuh orang-orang percaya. Tetapi walau mereka tahu hal ihwal atau cerita itu, mereka tidak pernah tahu siapa orangnya. Dan ternyata orangnya yang sedang menganiaya, berita yang menganiaya jemaat itu, orangnya sekarang berdiri di depan mereka. Mereka sekarang sedang melihat bagaimana Paulus berbicara tentang Kristus yang sedang dia beritakan, yang sedang menangkap dan mempersiapkan diri Paulus menjadi alat yang tangguh di tangan Tuhan. Semua orang memuliakan Allah. Lihat betapa hebat pengaruhnya, betapa luar biasa dampaknya. Setelah Paulus menangani, mempersiapkan dirinya, dia tahu ada besar tantangan, ada berat persoalan yang akan dihadapi di panggung pelayanan. Karena itu Paulus membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dirinya, supaya apapun yang terjadi di pelayanan, dia tidak menyerah, dia tidak terkejut, dia sudah siap dengan semua harga yang harus dibayarkan tatkala dia tampil di pelayanan. Paulus tidak pernah bisa dihentikan oleh tantangan apapun ketika dia ada di pelayanan. Paulus tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah, tidak surut semangatnya selangkah pun, karena dia telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia telah membekali dirinya dengan baik. Inilah yang harus anak-anak Tuhan semua pelajari. Inilah yang harus saya dan saudara hidupi, ibu bapak, sebelum kita tampil di pelayanan, sebelum kita mengurus orang lain, sebelum kita berbicara banyak tentang orang lain. Saya ingin supaya saudara memberikan konsentrasi, membenahi diri kita, memperlengkapi diri kita, memperbaiki segala sesuatu yang kita perlukan. Di luar sana ada banyak tantangan, di luar sana ada banyak persoalan, di luar sana ada banyak yang menyorot kita, di luar sana ada banyak yang menginginkan kemunduran-kemunduran kita. Tapi kalau saudara sudah mempersiapkan diri, kalau saudara sudah menangani diri saudara, saudara sudah mengurus kepribadian saudara, apapun yang datang menghadang tidak akan bisa menghentikan kita. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin.